Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Sriratna Melia, NIM 22882035. Di sini saya akan menjadi graduate mengenai Kota Tua sebagai bukti sejarah kedatangan VOC di Jakarta. Kota Tua, Jakarta terletak di Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Madia, Jakarta Barat. Saat ini, kawasan Kota Tua berada di dua wilayah Kota Madia, yaitu Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kota Tua sebagai cikal bakal Jakarta tentunya menyimpan banyak sekali cerita di balik megahnya bangunan tua cagar budaya peninggalan masa lalu dari zaman kolonial Belanda. Kota Tua Jakarta sudah cukup terkenal. Banyak sekali penghuni ibu kota yang menjadikan Kota Tua sebagai salah satu destinasi tujuan yang perlu dikunjungi di saat senggang. Kota Tua menjadi unik karena bangunan-bangunan di sana memiliki gaya Eropa. Kota Tua dijadikan tempat untuk foto prewedding, buku tahunan sekolah, hingga menjadi latar dalam musik maupun film layar lebar. Kota Tua merupakan salah satu pariwisata unggulan yang ada di Jakarta. Kota Tua memiliki sejarah panjang. Selain pernah menjadi ibu kota VOC, Batavia merupakan salah satu saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini, kawasan Kota Tua masih menjadi daya tarik sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah. Selain keindahan pemandangannya, Kota Tua juga memiliki banyak sejarah. Bahkan inti dari sejarah kota Jakarta pun dimulai dari sini. Pasalnya, kota ini menjadi tempat yang diperebutkan oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan juga Kerajaan Demak Banten. Kerajaan Sunda sampai harus menjalin kerjasama dengan Portugis untuk mempertahankan daerahnya dari Kerajaan Demak. Tetapi selang 5 tahun, Kerajaan Demak berhasil merebut daerah Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathaillah. Maka dari itu, lapangan luas di Kota Tua pun dinamakan Lapangan Fathaillah. Hari di mana Kerajaan Demak merebut Sunda Kelapa pun dijadikan sebagai hari lahir Kota Jakarta yang masih kita rayakan hingga hari ini di tanggal 22 Juni. Tak hanya itu, Kerajaan Demak juga mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Diambil dari bahasa Sanskerta, Jayakarta sering kali diartikan sebagai kota kemenangan. Namun arti sesungguhnya adalah kemenangan hanya dapat dicapai dengan usaha atau tindakan. Tidak berhenti di sana, sejarah Kota Tua masih berlanjut ketika pasukan Belanda datang ke Jayakarta. Dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zersonson, pasukan Belanda membakar seluruh kota dan membangun kota baru dinamakan Batavia. Kota Tua memiliki totalnya 6 museum. Tidak heran kenapa destinasi ini sangat penuh pengunjung. Museum-museum tersebut antara lain Museum Mandiri yang berada paling dekat dengan stasiun Beos, Museum Bank Indonesia, Museum Sejarah Jakarta atau disebut juga Museum Fathaillah karena lokasinya tepat berada di depan lapangan Fathaillah. Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta museum terbarunya yaitu Museum 3 Dimensi. Museum-museum ini buka pada pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Kota Tua Jakarta daerahnya berbatasan sebelah utara dengan Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Laut Jawa sebelah selatan. Berbatasan dengan Jalan Jembatan Batu dan Jalan Asmk. Sebelah barat berbatasan dengan Kali Krukut dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung. Kota Tua Jakarta di masa lalu merupakan kota rebutan yang menjadi simbol kejayaan bagi siapapun yang mampu menguasainya. Tak heran jika mulai dari Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Pajajaran, Kesultanan Banten, Jayakarta, pemerintah Jepang hingga kini, Republik Indonesia melalui pemerintahan DKI Jakarta terus berupaya mempertahankan menjadi kota nomor 1 di negara ini. Pada 1526, Fathaillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta bawah komando Jan Pieter Zersonson. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaran, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung.
Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di runtuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng, dinding kota, dan juga kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi yang buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870. Keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Veldhoven, sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang. Pada 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan perhatian khusus kepada Kota Tua. Selain pemugaran bangunan-bangunan, kebijakan low emission zone diberlakukan di kawasan Kota Tua sebagai kontrol terhadap polusi udara di wilayah tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai Kota Tua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.